Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fahayakumullah ayyuhal ikhwah, ahlan wa sahlan. Kami ucapkan kepada para pembelajar di studio, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua, dan juga kami ucapkan kepada teman-teman yang sedang menyimak di rumahnya masing-masing, selamat menyaksikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setelah sekian lama kita berhenti, kita kembali melanjutkan serial pembelajaran kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurrumiyah karya Al-Faqir Ahmad Armanda waffaqahullahu ta'ala. Dan ini merupakan pertemuan yang ke-42 dari pembelajaran kitab ini. Dan kita masih membahas tentang At-Tawabi' yang merupakan suatu pembahasan dalam bab al-marfu'at, isim-isim yang marfu'. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa at-tawabi' ada 4 jenis. Na'tun, atfun, taukidun, dan badalun. Ada na'at, ataf, taukid, dan badal. Ya. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang na'at dan ataf, dan pada pertemuan yang ke-42 ini kita akan melanjutkan pembahasan at-tawabi', ya, melanjutkan tabi' yang ketiga, yaitu at-taukid. Silakan dibuka halaman 229 dari kitab Al-Ifadah Lidarisil Muqaddimatil Ajurrumiyah. Pada halaman 229 ini, penulis mengatakan al-faidatu tsaniyatu wa thalathun, faedah yang ke-32, yakni sesi yang ke-32 berbicara tentang at-taukid. Apa itu taukid? Sering kita mendengar di dalam kaedah bahasa Arab taukid, ya, atau terkadang disebut takkid. Taukid dengan waw, takkid dengan hamzah. Dua-duanya bisa kita gunakan, namun penggunaan taukid dengan waw itu penggunaan yang lebih fasih, ya. Taukid secara bahasa artinya adalah taqwiyatul kalam, yakni memperkuat, menekankan, menegaskan suatu kalam atau suatu ucapan. Itu dia taukid, ya. Misalnya di dalam bahasa kita, saya mengatakan bahwa malam ini kita akan melaksanakan pembelajaran kitab Al-Ifadah, ya. Kemudian saya tambah dalam ucapan tersebut, malam ini benar-benar akan kita laksanakan. Benar-benar ini menunjukkan penekanan, kan gitu. Atau sungguh malam ini kita akan melanjutkan, ya. Sungguh ini juga kata-kata yang berfungsi untuk menekankan suatu ucapan, ya. Nah, begitu juga dalam bahasa Arab ada taukid, ada penekanan. Dan taukid dalam bahasa Arab, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahasa Arab, para ulama nahwu, terbagi menjadi 2, ya. Ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi, ya. Taukid lafzi dan taukid ma'nawi sebagaimana yang sudah kita tuliskan juga di papan tulis, ya. Yang pertama adalah lafzi. Jenis yang pertama ini, bagi teman-teman yang pernah membaca kitab Al-Ajurrumiyah, maka teman-teman tidak akan mendapatkan pembahasan tentang taukid lafzi ini pada perkataannya Ibnu Ajurrum, penulis Al-Ajurrumiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau hanya fokus membahas taukid jenis yang kedua, yaitu ma'nawi. Dan kita pada buku ini berusaha untuk, ya, membahas keduanya, ya, agar kita mengetahui tentang kedua jenis taukid ini. Taukid yang pertama
yaitu taukid lafzi, kata penulis yakunu bi takraril lafzi bi nafsihi au bi muradifihi, yaitu suatu penekanan ucapan, suatu penekanan pada perkataan, ya, dengan cara kita mengulangi perkataan tersebut, kita mengulangi ucapan tersebut, ya. Jadi kita mengulangi katanya lagi, ya, ucapan itu kita ulangi lagi. Au bi muradifihi, atau dengan cara kita mengulangi ucapan atau lafaz atau kata yang menjadi sinonim kata yang akan kita tegaskan atau tekankan. Ya, contoh, ya, jaa Zaidun. Jaa Zaidun. Zaid telah datang. Ini adalah ucapan yang biasa, yakni tanpa ada penekanan di situ, tanpa ada penegasan di situ. Dan kita ingin menegaskan, ya, kepada lawan bicara kita bahwa yang datang itu adalah Zaid, bukan yang lain. Ya. Maka kita menggunakan taukid lafzi misalnya. Ya, dan taukid lafzi sebagaimana yang tadi kita jelaskan, dia adalah taukid dengan cara mengulangi lafaz yang ingin kita tekankan. Misal kita ingin menekankan si Zaid, yang datang itu adalah Zaid, bukan yang lain. Maka kata Zaid kita ulang. Ya, kata Zaid itu sendiri kita ulang. Kita sebutkan sekali lagi misalnya. Sehingga kita mengatakan, ya, kepada lawan bicara, jaa Zaidun Zaidun, dengan ada pengulangan kata Zaid. Ya. Atau kita menegaskan suatu kata dengan cara kita mengulangi sinonim kata tersebut. Ya, menyebutkan sinonim kata tersebut setelah kita menyebutkan kata itu. Contoh, ketika kita menggunakan kata jaa, ya, Zaidnya tidak kita ulangi. Kita tidak sedang ingin menegaskan atau menekankan kata Zaid. Kita ingin menegaskan kata jaa ini, bahwasannya benar-benar telah datang. Ya. Kita boleh mengatakan jaa Zaidun. Ya, mengulangi kata itu lagi. Kata jaa itu kita ulangi. Jaa. Berarti kita sedang ingin menekankan kata jaa dengan cara mengulangi kata itu sendiri. Ya. Atau dengan cara kita mengulangi sinonimnya, menyebutkan sinonimnya. Apa sinonim dari kata jaa? Kita bisa mengatakan hadara, kita bisa mengatakan ata, ya. Kita katakan misalnya jaa hadara Zaidun, atau jaa ata Zaidun. Jaa dan hadara artinya sama. Jaa dan ata artinya sama. Itu dalam bahasa kita datang. Ya. Ini yang dimaksud dengan taukid lafzi. Yakunu bi takraril lafzi bi nafsihi, dengan cara pengulangan kata itu sendiri, atau bi muradifihi, atau dengan cara kita menegaskannya dengan menyebutkan muradif, sinonim kata tersebut. Ya, sawaun akana isman, baik kata yang kita tegaskan, kita tekankan itu adalah suatu isim seperti Zaid tadi, am fi'lan, atau dia adalah suatu fi'il seperti jaa, am harfan, atau huruf. Ya, misalnya seseorang bertanya kepada kita yang jawabannya kalau bukan na'am, la. Ya. Lalu kita menjawabnya dengan sedikit penekanan. Ya, menggunakan penekanan yang sifatnya lafzi dengan cara mengulang-ulang. Bisa kita katakan misalnya na'am, na'am. A anta talibun? Na'am, na'am. Ya. A anta ustadzun? La, la. Ya. Pengulangan ini, pengulangan kata yang serupa, ini dalam bahasa Arab dianggap sebagai taukid. Ya, oleh orang Arab itu difungsikan sebagai taukid, penekanan atau penegasan suatu kata. Am jumlatan, atau yang ditekankan itu adalah suatu kalimat, kalimat utuh, kalimat yang sempurna, itu ditekankan dengan cara apa? Kalimat itu diulang sekali lagi. Contoh tadi misalnya kita di depan ini ada jaa Zaidun.
Ini adalah kalimat yang sempurna, terdiri dari jaa, kata kerja, fi'il, dan zaidun, fa'ilnya, ya, pelakunya. Ini adalah kalimat yang sempurna. Kita bisa menekankan satu kalimat utuh ini dengan cara mengulanginya, yaitu jaa zaidun, jaa zaidun. Ya, telah datang Zaid, telah datang Zaid. Atau mungkin antum ingin mengatakan kepada teman antum yang sedang berpuasa dan menunggu datangnya maghrib, kemudian kita berkata kepada dia, gharabatis syamsu, gharabatis syamsu. Ya, telah tenggelam matahari, telah tenggelam matahari. Ya, artinya sudah datang maghrib. Ya. Seperti juga bahwa kita ingin mengatakan bahwasannya salat, ya, sebentar lagi akan didirikan. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Ya. Atau kita ingin membangunkan kawan kita yang masih tertidur saat waktu fajar, kita katakan as-subhu as-subhu misalnya. Ya, ini waktu subuh gitu. Ya. As-salat as-salah. Ya. Ya, salat. Ya, begitu. Ini adalah salah satu cara untuk menekankan suatu ucapan atau suatu kata oleh orang Arab, ya, atau di dalam bahasa Arab. Mari kita lihat contoh taukid lafzi tadi. Contoh yang pertama yang disebutkan oleh penulis yaitu penekanan suatu isim. Ya, isim tersebut kita ulang. Jaa Zaidun Zaidun. Atau darastu nahwan nahwan. Ya, misalnya terjadi perselisihan. Ya. Kita menganggap bahwa kita telah mempelajari nahwu. Ya, tapi disanggah oleh orang lain. Dia menganggap kita ini mempelajari sharaf bukan nahwu. Kita ingin menekankan, ya, bahwa yang kita pelajari itu adalah nahwu bukan sharaf. Kita katakan darastu nahwan nahwan. Saya telah mempelajari nahwu bukan sharaf, kan gitu. Ya. Contoh yang ketiga, ya. Darastu nahwan. Ya. Penekanannya bukan pada nahwu lagi, tapi pada kata belajarnya, darastunya. Maka kita ulang, ya, sebanyak 2 kali. Kita sebutkan sebanyak 2 kali. Darastu nahwan. Ya. Contoh yang keempat, jaa Zaidun. Ini adalah pengulangan kalimat utuh. Jadi yang ditekankan itu adalah suatu kalimat. Jaa Zaidun. Contoh yang kelima, na'am. La, bala. Na'am, la sama bala. Ini semuanya adalah huruf. Artinya huruf pun dapat ditekankan. Ya. Kemudian contoh yang keenam, jaa hadara Zaidun. Ini yang tadi kita bahas, pengulangan penekanan, ya, suatu kata dengan cara kita menyebutkan sinonimnya. Jaa, kemudian kita sebutkan sinonim jaa hadara. Ya, jaa hadara Zaidun. Ya. Zahaba safara Zaidun misalnya. Ya, dan seterusnya. Nama raqada Zaidun. Ya. Jalasa qa'ada Zaidun. Nah, kita sebutkan sinonim kata tersebut sebagai bentuk penekanan. Ya. Taib. Selesai kita membahas taukid lafzi, taukid jenis yang pertama dalam bahasa Arab. Kemudian jenis taukid yang kedua adalah taukid maknawi, dari kata makna. Ya, dari kata makna. Apa yang dimaksud, ya, oleh para ulama bahasa Arab dengan taukid maknawi? Mereka mengatakan bahwasannya taukid maknawi huwa taukidul ladzi yarfa'u ihtimal sahwi awil mubalaghati fil kalam. Dia merupakan suatu penekanan yang fungsinya adalah untuk mengangkat kemungkinan adanya sahwun. Sahwun itu, ya, kelupaan misalnya, atau salah, atau sangkaan yang tidak benar, itu namanya sahwun. Ya, seperti antum di dalam salat sebanyak 5 kali. Tapi karena antum memang ragu-ragu atau mungkin karena antum lupa. Ya. Ini adalah sahwun.
Ya. Awil mubalaghati fil kalam, atau fungsinya yang kedua adalah untuk mengangkat kemungkinan terjadinya hiperbola, mubalaghah, berlebih-lebihan dalam suatu ucapan. Ya. Yang dihafal setengah Al-Quran, 15 juz. Tapi ketika ditanya, hal hafiztul Quran? Naam, hafiztul Quran, kata dia. Saya hafal Quran. Yang dimaksud Al-Quran di sini adalah setengah. Oleh pembicara sebenarnya dia memaksudkan hafiztul Quran ini, yakni sebahagian Al-Quran. Tetapi kan yang mendengar boleh jadi menyangka bahwa dia menghafal seluruh Al-Quran, gitu. Ya. Nah, untuk menghilangkan atau mengangkat adanya kemungkinan salah sangka ini, maka kita menggunakan taukid. Orang Arab menggunakan taukid. Nah, perhatikan contoh yang pertama yang disebutkan di dalam kitab ini. Penulis mengatakan zarana ar-ra'isu nafsuhu. Sini kita sudah tulis zarana ar-ra'isu nafsuhu. Ya. Taukid itu, taukid maknawi itu adalah kata nafsuhu. Ya. Artinya nafsuhu ini adalah tambahan, karena taukid ini penekanan. Dia bukan inti dalam suatu kalimat. Dia adalah tambahan. Kalau seandainya kata-kata nafsuhu ini kita hilangkan, maka kalimat tetap sempurna. Ya. Zarana ar-rais itu masih kalimat yang sempurna. Artinya apa? Ar-rais, katakanlah presiden. Presiden mengunjungi kami. Presiden mengunjungi kami. Ya. Nah, ketika seseorang mengatakan presiden mengunjungi kami, itu boleh jadi, ya, boleh jadi yang berkunjung itu adalah wakil presiden. Orang yang diwakilkan oleh presiden, kemudian diberitakan presiden mengunjungi kota Pekanbaru misalnya. Padahal yang mengunjungi kota Pekanbaru bukan presiden langsung, tapi orang yang diwakilkan oleh presiden. Nah, untuk mengangkat adanya kemungkinan sahwun ini, salah sangka ini, maka dipakailah oleh orang Arab beberapa lafaz untuk menegaskan atau untuk menekankan bahwa yang datang berkunjung itu adalah presiden itu sendiri. Ya, yang datang berkunjung itu adalah presiden itu sendiri. Zaranar ra'isu nafsuhu. Nah, ketika ditambahkan kata nafsuhu di belakang kata ar-rais tadi, maka terangkatlah kemungkinan bahwa yang berkunjung itu selain presiden. Ini artinya yang berkunjung benar-benar presiden. Tidak ada kemungkinan wakil lagi, sudah dikatakan nafsuhu. Ya. Presiden itu sendiri, gitu maksudnya. Ya. Zarana ar-ra'isu nafsuhu. Rais, presiden itu mengunjungi kami, dia sendiri, gitu maksudnya. Ketika ada tambahan kata dia sendiri, maka hilanglah kemungkinan atau terangkatlah kemungkinan kita bisa menganggap atau menyangka rais di sini adalah wakil. Tapi ketika tidak ada kata nafsuhu, zarana ar-rais, rais telah mengunjungi kami, maka kita masih bisa menyangka, orang masih bisa menyangka bahwa yang dimaksud rais ini adalah yang diwakilkan oleh seorang rais, yang diwakilkan oleh seorang pemimpin. Ya. Kemudian contoh yang kedua, hafiztul Quran. Hafiztu al-Qur'ana. Saya hafal Al-Quran. Ya. Nah, perhatikan kata-kata hafiztul Qur'ana. Saya hafal Al-Quran. Yang dimaksud Al-Quran itu apa? Yang dimaksud Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, secara berangsur-angsur yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang kita pegang hari-hari ini. Ya. Nah, itu dia Al-Quran. Nah, ketika seseorang mengatakan hafiztul Quran, maka itu berlaku bagi orang yang hafal Al-Fatihah, yang hafal Al-Baqarah saja tentunya, karena itu semua adalah Al-Quran. Nah,
Tetapi ketika dikatakan hafiztul Quran, saya hafal Al-Quran, kebanyakan orang menyangka bahwa yang dimaksud Al-Quran itu adalah seluruh Al-Quran, yakni 30 juz. Nah, ini kan berlebih-lebihan jadinya. Hal hafiztul Quran? Naam, hafiztul Quran. Apakah Anda sudah hafal Quran? Ya, saya sudah hafal Al-Quran. Ya. Boleh jadi yang dia hafal sebahagian, boleh jadi yang dia hafal adalah seluruhnya. Boleh jadi yang dia hafal itu cuma sedikit saja. Tetapi ketika ditambahkan di belakangnya kata-kata kullahu, hafiztul Qur'ana kullahu, maka tidak ada kemungkinan lagi melainkan yang dia hafal itu adalah seluruhnya. Hanya satu kemungkinan saja. Kemungkinan sebahagian tadi sudah terangkat. Ya, kemungkinan sebahagian tadi sudah terangkat. Tidak ada lagi sangkaan bahwa yang berbicara itu berlebih-lebihan. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Ini dia taukid maknawi. Nah, untuk taukid maknawi ini kita akan membahas lebih banyak. Karena taukid maknawi itu bukan taukid yang dengan pengulangan kata sebagaimana taukid lafzi tadi. Taukid maknawi dia adalah taukid dengan menggunakan lafaz-lafaz atau kata-kata tertentu. Lafaz-lafaz atau kata-kata tertentu. Nah, lafaz-lafaz ini yang akan kita pelajari apa saja dan apa hukum-hukum setiap lafaz. Perhatikan halaman 230. Ya. Penulis mengatakan walahu alfadzun khassatun. Dan taukid maknawi ini memiliki lafaz-lafaz khusus. Memiliki perangkat-perangkat khusus yang dengan perangkat tersebut, lafaz tersebutlah kita bisa melakukan taukid maknawi. Wahia, dan lafaz-lafaz ini adalah sebagai berikut. Ya, kita akan mengelompokkan lafaz-lafaz yang memiliki hukum-hukum atau makna yang sama. Ya, kelompok yang pertama, bagian yang pertama, kata nafsun dan ainun. Kata nafsun dan ainun. Perhatikan penggunaannya. Ya, perhatikan penggunaannya. Pada bagian hamzah, ya. Zarana ar-ra'isu nafsuhu au ainuhu. Tadi kita sudah tulis zarana ar-ra'isu nafsuhu. Nah, nafsuhu ini juga kita boleh tukar dengan kata ainuhu. Nah, maksudnya nafsun sama ainun itu maknanya sama. Kita boleh gunakan kata nafsun, boleh kita gunakan kata ainun. Zarana ar-ra'isu nafsuhu. Artinya sama, yaitu presiden mengunjungi kami. Ya, presiden itu langsung mengunjungi kami. Begitu juga ketika kita mengatakan zarana ar-ra'isu ainuhu. Presiden itu langsung yang mengunjungi kami. Sama artinya. Contoh yang kedua untuk penggunaan nafsun dan ainun. Kalau yang pertama tadi untuk mudzakkar, sehingga setelah nafsun dan ainun itu ada dhamir mudzakkar, yaitu hak dhamir. Ya. Sekarang penggunaannya untuk muannats. Hadarat Fatimatu nafsuha aw ainuha. Fatimah telah datang, nafsuha, dia langsung yang datang, gitu maksudnya. Bukan orang lain, bukan perwakilan Fatimah. Bukan anaknya Fatimah, bukan ibunya Fatimah, tapi Fatimah itu sendiri yang langsung datang. Hadarat Fatimatu nafsuha. Atau kita gunakan kata ainun, hadarat Fatimatu ainuha. Ya. Dan kita lihat di bagian hamzah itu penggunaan nafsun dan ainun itu dengan lafaz mufradnya. Nafsun dan ainun itu mufrad, kata tunggal. Sekarang coba perhatikan di tabel yang ba. Bagian yang ba, kita juga bisa menggunakan kata ainun dan nafsun ini untuk menegaskan atau menekankan lebih daripada satu. Ya, menekankan yang jamak. Ya, lebih daripada dua, afan. Menekankan yang jamak. Tetapi kata nafsun dan ainun juga kita rubah ke bentuk jamaknya. Apa jamak nafsun? Jamaknya adalah anfusun. Ya. Ainun jamaknya a'yunun. Polanya sama ya, wazannya sama. Ya. Perhatikan hadarat tullabu. Tadi zarana ar-ra'is, ra'is yang kita tekankan dan ra'is itu mufrad. Makanya kita gunakan nafsun dan ainun dalam bentuk mufrad. Fatimah mufrad. Kita gunakan nafsun atau ainun dalam bentuk mufrad. Sekarang yang ingin kita tekankan adalah
sesuatu jamak. Ya, lebih daripada dua. Contohnya hadarat tullabu. Para siswa itu telah hadir. Apakah semuanya, sebahagiannya? Ya, kita tegaskan anfusuhum. Apakah wali-wali mereka, kerabat-kerabat mereka, atau mereka langsung yang datang? Para siswa itu kita tegaskan atau kita tekankan anfusuhum, yang datang itu adalah mereka langsung. Ya, hadarat tullabu anfusuhum kalau kita menggunakan kata nafsun tadi, atau a'yunuhum kalau kita menggunakan kata ainun. Ya, ini untuk mudzakarnya, jamak yang mudzakkar. Kalau jamak yang muannas, tinggal hum kita rubah ke bentuk muannas, yaitu hunna. Contoh, hadaratit talibatu anfusuhunna atau a'yunuhunna. Ya, para siswi telah hadir mereka. Maksudnya mereka yang hadir langsung. Ya, anfusuhunna atau a'yunuhunna. Jadi nafsun, ainun, anfusun, a'yunun itu semuanya fungsinya adalah untuk mentaukid atau menegaskan suatu ucapan, yang mana penegasan ini masuknya ke taukid maknawi. Ya, penegasan suatu ucapan dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Baik. Sekarang kita baca dan pelajari beberapa hukum terkait kata nafsun dan ainun ini, yakni kapan mereka dipakai. Ya, kapan mereka dipakai. Poin yang pertama, kata penulis waffaqahullahu ta'ala, yushtaratu fihima, disyaratkan pada penggunaan kata nafsun dan ainun ini, ayyattasila bidhamirin ya'udu 'alal muakkad. Ya, ayyattasila bidhamirin ya'udu 'alal muakkad. Bahwasannya nafsun dan ainun haruslah bersambung dengan suatu dhamir yang tadi kita lihat di sini. Ada hak dhamir, harus bersambung dengan dhamir. Ainuhu atau ainuha, nafsuhu atau nafsuha, a'yunuhum, a'yunuhunna, anfusuhum, anfusuhunna. Harus bersambung dengan dhamir. Dhamir yang seperti apa yang kita pilih? Kata penulis ya'udu 'alal muakkad, yang mana dhamir ini dia kembalinya kepada muakkad, yang ditekankan, yang ditegaskan siapa, maka kembalinya ke situ. Sehingga wa yutabiquhu naw'an wa adadan, maka dhamir tersebut harus sesuai dengan muakkad yang ditekankan dari segi nau' jenis. Kalau seandainya yang ditegaskan itu adalah mudzakkar, maka domirnya domir mudzakkar. Wa adadan, dan juga sesuai dari segi jumlah. Kalau seandainya yang ditegaskan atau yang ditekankan itu adalah jamak, maka kita gunakan kata nafsun atau ain dalam bentuk jamak. Ya, kalau seandainya mufrad, maka dalam bentuk mufrad. Seperti itu ya. Poin yang kedua, yu'akkadu bihima al-mufradu. Nah, kata nafsun dan ainun ini adalah kata untuk taukid. Ya, penekanan. Dan yang ditekankan itu adalah mufrad. Ya. Mufrad. Apakah mufrad saja? Tentu tidak. Kita sudah melihat contoh juga tadi. Ya, dia juga bisa digunakan untuk menekankan yang jamak. Tapi ketika dia digunakan untuk menekankan sesuatu yang mufrad, fayakunani mufradaini, maka kata tersebut pun juga dalam bentuk mufrad. Sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, wa yakunu dhamiru mufradan kadzalik, dan dhamir juga mufrad. Ya, kita ulangi lagi. Kata nafsun dan ainun digunakan untuk menegaskan sesuatu yang mufrad. Contohnya ar-rais ini. Ketika kita gunakan untuk menegaskan sesuatu kata yang mufrad, maka kata taukidnya itu juga mufrad, dhamir yang bersambung dengan taukid itu juga mufrad. Ya, kal amthilati hamzah, seperti contoh-contoh yang ada pada bagian hamzah. Ya. Poin yang kedua, wa yu'akkadu bihimal jam'u, dan juga kata nafsun dan ainun itu juga bisa dipakai, digunakan untuk menegaskan suatu kata
yang berjumlah lebih daripada dua, yakni yang jamak. Seperti at-tullab tadi dan at-talibat. Fayakunani majmu'aini. Tetapi kata nafsun dan ainun ketika digunakan untuk menegaskan yang jamak, maka mereka pun harus dalam bentuk jamak. Wa yakunu ad-dhamiru majmu'an, dan dhamirnya juga harus dalam bentuk jamak kal amthilati al-ba. Contohnya adalah contoh-contoh yang ada pada bagian ba. Kita di situ muakkadnya yang ditekankan adalah at-tullab. At-tullab ini adalah jamak. Maka kita tidak boleh menggunakan kata nafsun atau ainun dalam bentuk mufrad. Kita harus gunakan keduanya dalam bentuk jamak, yaitu anfusun dan a'yunun. Begitu juga dhamirnya. Enggak boleh kita mengatakan misalnya dakhalat tullabu, para siswa itu masuk, a'yunuhu. Tapi harus a'yunuhum. Dhamirnya juga harus jamak. Senang ya? Kalau muakkadnya mufrad, maka kata taukidnya yang nafsun dan ainun ini mufrad, dhamirnya juga mufrad. Kalau jamak, maka jamak pula semuanya. Ya. Kemudian poin yang terakhir, wa yu'akkadu bihima al-muthanna kadzalik fayakunu ad-dhamiru muthannan. Nah, ternyata nafsun dan ainun itu juga bisa digunakan untuk menekankan yang muthanna. Apa itu muthanna? Ma dalla ala itsnaini aw itsnataini, yang menunjukkan dua, itu mutsanna. Ya. Fayakunu ad-dhamiru mutsanna. Nah, ketika digunakan untuk mutsanna, maka dhamirnya juga mutsanna. Langsung dibahas tentang dhamir. Belum kita bahas tentang kata nafsun dan ainun itu harus dalam bentuk mufrad, jama' atau musanna juga. Yang jelas dhamirnya juga harus dalam bentuk mutsanna. Dhamirnya harus dalam bentuk mutsanna. Jadi huma, nah, kita gunakan huma dhamirnya. Nah, sedangkan kata nafsun dan ainun, amma nafsun wa ainun, kata penulis, fal afdalu fihima an yakuna majmu'aini. Maka yang lebih utama kata nafsun dan ainun itu harus dalam bentuk jamak. Kata-kata fal afdal, yang lebih utama, ini ada isyarat bahwa dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan harus musanna. Karena yang ditekankan adalah musanna, maka kita juga menggunakan kata nafsun dan ainun dalam bentuk musanna. Ya, ada yang mengatakan harus dalam bentuk jamak, harus ditukar ke bentuk jamak, yaitu anfusun atau a'yunun. Ya. Dan pendapat yang lebih afdal itu adalah pendapat yang mengatakan penggunaannya dengan dalam bentuk jamak kalau digunakan untuk menekankan yang musanna. Contoh, ya, kemudian penulis mengatakan wa yajuzu qalilan an yakuna musannayaini. Ya, kadang-kadang boleh, ya, sesekali boleh menggunakan kata nafsun dan ain dalam bentuk musanna ketika kita gunakan dia untuk menekankan sesuatu yang musanna. Nah, contoh, ketika kita ingin menekankan musanna, ya, tetapi kita menggunakan kata taukid yang jamak, karena ini merupakan yang afdal, ya. Contoh, hadarat talibani. Ya, hadara at-talibani. Dua orang siswa telah hadir. Ya, dua orang siswa telah hadir. Kita ingin menegaskan bahwa yang hadir itu adalah mereka, bukan perwakilannya atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan mereka. Hadarat talibani anfusuhuma. Perhatikan. Kita gunakan kata anfus. Anfus itu adalah jamak dari nafsun. Ya. Tapi ketika menggunakan dhamir, tetap kita menggunakan dhamir musanna. Karena kita sedang menekankan at-talibani, ya, kata yang musanna. Contoh yang kedua, hadaratit talibatani a'yunuhuma. Telah hadir dua orang siswi secara langsung. Mereka yang hadir secara langsung, gitu loh. A'yunuhuma. Perhatikan, a'yun adalah jamak, huma adalah musanna. Penggunaannya seperti ini yang lebih utama, yang lebih kuat. Tapi kita boleh juga menggunakan kata nafsun dan ainun dalam bentuk musanna ketika kita ingin menekankan musanna.
Contohnya seperti yang di bawah, kata penulis wa yajuzu qalilan, terkadang ya sesekali kita boleh juga menggunakan kata nafsun dan ain dalam bentuk mutsanna. Contohnya hadarat talibani nafsahuma. Hadarat talibani nafsahuma. Ya. Hadaratit talibatani ya ainahuma. Hadaratit talibatani ainahuma. Aina dengan tambahan alif itu adalah bentuk musanna. Ya. Karena bentuk musanna dari nafsun apa? Nafsani, ainun, ainani. Ketika dia menjadi mudhaf ya, dan dia musanna, maka ni-nya kita hilangkan. Dan taukid maknawi di sini dia sebagai mudhaf bagi dhamir yang datang setelahnya. Itu dia kelompok yang pertama, yaitu taukid maknawi dengan menggunakan kata nafsun dan ainun. Sekarang kita pindah ke kelompok yang kedua, yaitu kullun dan jami'. Ya, kullun dan jami'un. Pernah ya mendengar kata-kata kullun sama jami'un? Ini juga salah satu dari alfaz at-taukid al-ma'nawi. Salah satu dari kata-kata yang bisa kita gunakan untuk menegaskan suatu kata. Ya. Tentunya hukum atau penggunaan kullun sama jami'un ini berbeda dengan penggunaan nafsun dan ainun. Ya, berdasarkan ya hukum-hukumnya, ya, kapan saja digunakan. Mari kita lihat di halaman 231. Penulis mengatakan kullun wa jami'un. Ya. Diawali dengan contoh. Perhatikan contoh bagian alif atau hamzah. Hadarat tullabu kulluhum. Hadarat tullabu kulluhum. Atau jami'uhum. Jadi kita boleh mengatakan hadarat tullabu kulluhum. Boleh juga mengatakan hadarat tullabu jami'uhum. Contoh yang pertama. Ya. Contoh yang kedua, hadaratit talibatu kulluhunna. Hadaratit talibatu kulluhunna atau jami'uhunna. Ya. Sekarang lihat pula yang ke ba. Ya. Hafiztul Qur'ana kullahu au jami'ahu. Kita boleh mengatakan hafiztul Qur'ana kullahu. Atau kita ganti kullu ini dengan jami'. Ya. Hafiztul Qur'ana jami'ahu. Saya hafal Al-Quran seluruhnya. Contoh yang kedua bagian ba. Qara'tul qissata kullaha. Saya membaca kisah itu semuanya. Ini dari awal sampai akhir. Atau kulla ini bisa kita rubah ke jami'a. Qara'tul qissata jami'aha. Saya membaca kisah itu seluruhnya. Nah, pertanyaannya, jadi penggunaan kullu atau jami'u sebagai taukid maknawi itu kapan? Untuk kata yang bagaimana? Mari kita perhatikan. Poin yang pertama kata penulis, yu'akkadu bihima kullun wa jami'un al-jam'u kama fil amthilah. Poin yang pertama ini berbicara tentang ya untuk siapa atau untuk apa, untuk kata yang bagaimana atau kapan digunakan kullun dan jami'un sebagai taukid maknawi. Kata penulis yu'akkadu bihima, yakni dengan kullun dan jami'un ya, itu kita mentaukid, menekankan kata yang jamak. Ya, dengan kata kullun dan jami' kita menekankan kata yang jamak sebagaimana pada contoh-contoh bagian alif. Ya. Coba lagi kita lihat bagian alif itu. Yang ditunjuk dengan panah warna merah itulah yang disebut sebagai muakkad. Apa itu muakkad? Yang kita tekankan, yang kita tegaskan. Ya. Panah yang pertama itu menunjuk kata at-tullabu. Dan at-tullab itu mufrad, mutsanna atau jamak? Jamak.
Pada panah yang kedua, di contoh bagian hamzah itu menunjukkan kepada at-talibat. At-talibat itu juga jamak. Oleh karenanya kesimpulannya, ya, kaedahnya adalah kullun dan jami' itu digunakan untuk mentaukid, menegaskan kata yang jamak. Itu yang pertama. Ya. Awil mufradul ladzi fihi ma'nal jam'i, atau kata yang mufrad tetapi mengandung makna jamak. Jadi ada di dalam bahasa Arab itu kata-kata yang dia tunggal. Kata-kata yang dia dihukumi sebagai mufrad, tetapi sebenarnya secara makna dia adalah jamak. Contohnya apa? Al-Quran. Contoh di bagian ba itu. Ya. Yang dimaksud dengan mufrad, fihi ma'nal jama'. Al-mufrad alladhi fihi ma'nal jama', mufrad yang di dalamnya terkandung makna jama'. Kata penulis, alladhi yushbihul jam'a, yaitu kata-kata yang dia mirip dengan jama'. Dia mufrad tapi mirip jama'. Ya. Kenapa disebut mirip dengan jama'? Seakan-akan dia memiliki bagian yang banyak gitu loh. Seperti contoh-contoh yang ada di bagian ba. Ya, contoh yang pertama, hafiztul Qur'ana. Nah, yang ditunjuk dengan panah inilah muakkadnya yang ditegaskan. Berarti maksudnya Al-Qur'an itu adalah mufrad. Tetapi bukan mufrad seperti kitabun, bukan mufrad seperti qalamun, bukan mufrad seperti rajulun. Ya. Tapi dia mufrad yang mengandung makna jamak. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu yatajazza. Dia terbagi-bagi. Kita bisa katakan seperempat Al-Quran, setengah Al-Quran, seluruh Al-Quran. Ketika bisa kita sebutkan seperti ini, itulah yang disebut sebagai mufrad yang mengandung makna jamak. Ya, seperti tidak seperti qalam, tidak seperti rajulun. Ya, Al-Quran ini seperti kitab yang juga bisa dibagi-bagi. Ya. Maka kita boleh menggunakan kullu dan jami' untuk menekankan kata Al-Quran. Hafiztul Qur'ana kullahu. Saya hafal Al-Quran seluruhnya. Ya. Karena tanpa kata-kata kullahu, maka ada banyak ihtimal-ihtimal dari itu. Yang menyangka hafalnya sebahagian, yang menyangka hafalnya sebagian kecil, yang menyangka setengah, dan sebagainya. Ya. Kullahu atau jami'ahu. Nah, contoh lain, kisah. Yaitu kisah. Kisah itu juga dia mufrad, karena jamaknya adalah apa? Jamaknya adalah kisos. Ya, kisos, atau ya sebahagian juga mengatakan qasas. Ya. Nah, kisah itu adalah mufrad tapi mengandung makna jamak. Maksudnya apa? Karena kisah itu adalah sesuatu yang dia memiliki bagian-bagian. Awal kisah, ya, pertengahan kisah, ya, kemudian puncaknya kisah, penutup kisah. Ya. Qara'tul qissata kullaha. Saya membaca kisah semuanya. Kalau tidak ada kata-kata semuanya ini, maka masih ada sangkaan mungkin dia baca kisah awal-awalnya, atau baca kisah akhirnya saja, dan seterusnya. Ya, maka ini yang dimaksud dengan mufrad fihi ma'nal jam'i. Maka kita boleh menggunakan kata kullun dan jami' untuk menekankan mufrad-mufrad yang seperti ini. Itu poin yang pertama atau kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, yajibu an yattasila bi dhamirin ya'udu 'alal muakkad. Sama seperti penggunaan kata nafsun dan ainun tadi, maka pada kata kullun dan jami' itu harus wajib bersambung dengannya dhamir. Yang mana dhamir ini kembali kepada muakkad tadi. Kembali kepada at-tullab, kembali kepada at-talibat, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada al-qissah. Ya. Wa yutabiquhu naw'an wa 'adadan, dan dhamir ini juga harus sesuai dengan muakkadnya dari segi nau', jenis, mudzakkar muannasnya, atau adad, jumlah. Ya, mufrad, mutsanna, jamaknya. Artinya kalau seandainya muakkadnya adalah jamak yang mudzakkar, maka dhamirnya juga dhamir jamak yang mudzakkar. Dan sebaliknya. Kama fil amthilati sabiqah, sebagaimana contoh-contoh yang disebutkan tadi. Kemudian kaidah yang ketiga, la yajuzu an yuakkada bihimal mutsanna. Nah, untuk kata kullun dan jami' tidak boleh digunakan
untuk menegaskan mutsanna. Jadi dia tidak mutsanna tidak boleh ditekankan dengan kata kullun ataupun jami'. Begitu juga walal mufradul ladzi la yushbihul jama'ah. Begitu juga kata mufrad yang tidak menyerupai jamak, seperti pena tadi, rajulun tadi. Ya, tidak mengandung makna jamak dia. Ya, maka tidak juga boleh digunakan. Misalnya kita mengatakan ra'aitur rajula kullahu misalnya. Ya, ra'aitur rajula kullahu. Mana ada sangkaan kita melihat sebahagian orang, setengahnya saja, setengah badan, kakinya saja, enggak mungkin. Ra'aitur rajula kullahu. Karena rajul itu tidak bisa dibagi-bagi. Ya, dia adalah mufrad yang tidak menyerupai jamak. Fala yajuzu. Nah, di sini diberikan contoh yang salah. Maka tidak boleh kita menggunakan kullun dan jami' untuk mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini. Hadarat talibani kulluhuma. Hadarat talibani, telah hadir dua orang siswa langsung. Tapi kita langsungnya itu mereka sendiri itu menggunakan kata kullun. Tidak boleh. Ya, kita tadi boleh menggunakan kata nafsahuma atau ainahuma atau anfusuhuma, a'yunuhuma. Ya, menggunakan kata nafsun yang dirubah ke bentuk mutsanna ataupun ke bentuk jamak. Tapi menekankan mutsanna dengan kullun dan jami', maka ini la yajuz. Ya, tidak boleh di dalam bahasa Arab. Tidak diterima oleh kaedah bahasa Arab. Yang tidak boleh kita mengatakan hadarat talibani kulluhuma. Ya. Atau hadarat talibani jami'uhuma. Ya. Hadaral mudarrisu kulluhu. Telah hadir mudarris seluruhnya. Memangnya ada yang menyangka ketika dikatakan hadaral mudarrisu setengahnya mudarris? Enggak ada. Ya. Hadaral mudarrisu kulluhu ini tidak boleh, tidak tepat. Ya. Orang Arab tidak menggunakan kullun untuk menekankan kata-kata yang mutsanna. Ya, jadi kita sudah mengenal 4 lafaz taukid maknawi. Yang pertama nafsun, kedua ainun, dan keduanya memiliki hukum yang sama. Kemudian yang ketiga kullun, yang keempat jami'un, ketiga dan yang keempat ini juga memiliki hukum yang sama. Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan dengan kata-kata atau lafaz-lafaz taukid maknawi yang lain, yaitu kila, kilta, ajma, abta, akta, dan absa. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang, pertemuan yang ke-43. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita pemahaman terhadap apa yang telah kita baca, yang telah kita dengar, yang telah kita simak bersama pada malam hari ini, dan mudah-mudahan itu semua menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, yang mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang membuat kita semakin paham dengan firman-firman Allah, sabda-sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.